Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 390. Harvey York tersenyum dan berjalan ke podium. Kemudian mengambil pointer dari tangan Jansen Carlson. Lalu Harvey menunjuk ke beberapa tempat di layar. Banyak dokter dan ahli merasa bingung melihat sikapnya. Apa yang dia lakukan? Apa gunanya menunjuk ke beberapa penulis dalam literatur yang dikutip daripada isi makalah? Namun, wajah Gregory Clark tiba-tiba berubah dan ingin menghentikannya, namun dia masih selangkah lebih dekat. Pada saat ini, Jansen juga tersentak seolah memikirkan sesuatu. Harvey tidak menunjuk pada nama penulisnya, sebaliknya, dia menunjuk pada tanggal lahir dan kematian mereka. Saat ini, sebagian besar orang di kerumunan sedikit bingung. Apa yang bisa kau buktikan dengan menunjukkan hal itu? Menunjuk pada kekurangan dan kecurangan di atas kertas masih bisa menjelaskan beberapa masalah. Namun, apa yang dia maksud dengan menunjuk itu? Mungkinkah dia menuduh Jansen melakukan penipuan hanya karena beberapa penulis memiliki tanggal lahir dan kematian yang sama? Penipuan. Sungguh lucu. Pada saat ini, banyak orang memandang Harvey seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Orang ini bukan siapa-siapa mencoba menipu semua orang di sini. Dia benar-benar memalukan. Mereka tidak tahu dari mana orang gila ini berasal. Dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri. Saat ini, Harvey tertawa lagi dan berkata, "Sen Clark, kau baru saja mengatakannya, jika laporan dan tesis ini dipalsukan, kau akan mengusir Jansen, kan?" Gregory sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak yakin tentang itu. Namun, dengan statusnya, dia pasti tidak bisa menelan kata-katanya karena dia tidak mampu kehilangan mukanya. Pada saat ini, dia menatap Harvey dan berkata dengan dingin, "Ya, izinkan aku mengatakannya lagi. Jika laporan dan tesis ini curang, maka aku akan segera mengusir Jansen. Tetapi jika itu benar, kau harus meminta maaf kepada Jansen di semua media utama negara hari. Ingat, itu saja." Harvey tersenyum dan melanjutkan, "Aku hanya orang awam. Aku tahu setiap kata dalam laporan dan tesis ini. Tapi jika menggabungkannya, aku tidak tahu apa artinya. Lalu kenapa kau masih berbicara omong kosong di sini? Kau tahu bahwa kau adalah orang awam. Lalu mengapa kau masih mengoceh tentang itu? Kau benar-benar dungu." Banyak orang marah saat ini. Apa yang orang ini lakukan? Apa dia orang gila? Harvey tetap tenang. Dia tidak mengubah ekspresinya menghadapi serangan orang-orang itu. Sebaliknya, dia terus berkata dengan sungguh-sungguh, "Mungkin karena aku tidak bisa memahami konten profesional ini, jadi aku bisa dengan mudah melihat kekurangan besar di dalamnya." Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berkata, "Kami para profesional belum melihat adanya kekurangan di dalamnya. Apa yang bisa kau lihat?" Harvey menggunakan pointer di tangannya untuk menunjuk ke beberapa tempat. Di sini, dan di sini. Jangan bicara tentang tahun materi yang dikutip itu. Para ahli ini baru meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Namun kutipan di sini salah. Adapun para ahli ini mereka masih hidup 5 tahun yang lalu. Jika hanya ada kekeliruan atau bahkan sedikit itu masih bisa diterima. Kita bisa mengatakan bahwa mungkin ada kesalahan saat meninjau naskah. Namun ada lebih dari selusin kesalahan berturut-turut. Bagaimana kalian bisa menjelaskannya? Ini menyeratkan bahwa makalah penelitian ini ditulis 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu yang juga merupakan saat proyek penelitian ini dibuat seperti yang dikatakan Gregory. Mungkin bahkan sebelum mereka menyiapkan proyek. Perhatikan ini. Waktu meninggal ahli ini tepat 3 bulan sebelum proyek ditetapkan seperti yang tertera di konten. Bagaimana dia bisa salah? Jangan bilang padaku bahwa ini juga kekeliruan. Wow! Kerumunan sedang bergosip tentang hal itu sekarang. Tidak ada yang memperhatikan ini. Sebab semua orang membalik-balik referensi dengan santai. Siapa yang Halo anak memperhatikan muda, detail itu? adakah Setelah yang Harvey menyukai mengatakannya, kakak perempuan banyak orang tertua? mengeluarkan ponsel Tidak mereka peduli dan mulai mencari apakah kamu informasi untuk 10 membandingkannya. Bab 391 dan ke-392. Memang, para ahli dari negara lain ini telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa literatur sudah diperbarui ke edisi ketiga, tapi data yang didaftarkan masih edisi pertama. Dan tentang literatur yang dikutip ini, penulis asli pernah mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan dalam tesisnya dan meminta semua orang untuk tidak mengutipnya. Dan di sini, banyak ahli dan sarjana di sekitar yang fokus pada isi laporan skripsi dengan bersemangat. Tetapi ketika semua orang memperhatikan detail umum yang hanya mereka lihat sekilas, banyak celah ditemukan. Bahkan Gregory Clark dan Ella Graves pun terkejut setelah melihat lebih dalam pada laporan tesis. Apakah laporan tesis itu benar-benar memuat hasil penelitian orang lain? Karena Jansen Carlson tidak tahu dari literatur mana tesis dan data ini dikutip, itulah mengapa tidak diubah secara sembarangan, dan ini menjadi celah terbesar. Ella kembali menatap Harvey York, jantungnya berdegup kencang. Matanya penuh dengan kekaguman dan pemujaan terhadapnya. Bukan masalah besar jika orang dalam kalangan mereka melihat melalui celah tersebut. Tetapi para ahli yang hadir tidak melihat itu. Sebaliknya, orang luar yang awam telah melihat kekurangan dalam laporan dan menunjukkan dengan tepat apa yang salah. Dia terlalu bagus. Sang Maha Tahu. Jansen membeku.
Dia ingin menegur, tapi dia merasa tenggorokannya seperti ditahan. Aku adalah murid Saint Clark, bagaimana aku bisa dihina oleh orang luar? Johnson menghilangkan sikapnya yang terhormat dari sebelumnya. Ekspresinya menyedihkan, sedingin es. Kau hanyalah orang luar. Bagaimana kau bisa tahu tentang hal-hal seperti ini? Aku sudah mengumpulkan data ketika aku memulai penelitianku dan tidak pernah mengubah apapun, ini adalah wajar. Kau memberiku masalah hanya karena literatur yang dikutip. Kau hanya dapat membuktikan bahwa aku mengerjakan ini secara tertutup, tidak ingin membuat kemajuan. Kau tidak bisa mengatakan bahwa aku telah menjiplak karya orang lain. Ini fitnah. Menyebarkan rumor palsu. Menodai namaku. Kau hanya ingin menghancurkan penelitian yang aku lakukan dengan segenap hati dan jiwaku. Hati dan jiwamu. Harvey terkekeh. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu seperti ini pada saat itu? Johnson benar-benar tidak tahu malu. Aku baru teringat proyek penelitian ini beberapa waktu lalu. Seorang ahli agung di negara Hari, Senior Asko Armstrong pernah memberitahuku tentang hal ini, tetapi menurutnya peluang proyek ini tidak terlalu tinggi dan dia membatalkan penelitiannya. Kau tidak menjiplak penelitian Senior Armstrong, bukan? Apa? Semua orang terengah-engah saat Harvey York mengatakan itu. Jika Gregory adalah seorang raksasa di antara orang-orang yang memiliki profesi medis di seluruh South Slide, maka Asko Armstrong adalah puncak dari profesi medis yang tidak dapat diatasi. Satu-satunya yang dianggap sebagai ahli agung. Tapi dia telah hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir, tidak ada jejak dirinya yang dapat ditemukan. Dia juga tidak terlibat dalam profesi medis sama sekali. Ada rumor dia memulihkan tubuhnya di luar negeri, bahkan rumor dia meninggal. Lalu orang yang entah dari mana ini menyebut nama Senior Armstrong dan mengatakan bahwa hasil penelitian itu adalah miliknya. Ini sangat mengejutkan. Para cendekiawan dan ahli saling memandang dengan bingung. Kemudian seseorang di kerumunan itu kembali pada kesadarannya. Senior Armstrong adalah orang terkenal di negara Hari, bahkan anak berusia 3 tahun pernah mendengar namanya. Kau tidak mungkin bisa menuduh Dr. Carlson hanya dengan mengungkit-ungkit hal ini. Baik. Memang Senior Armstrong telah terlibat dalam bidang profesi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa dibuktikan meskipun ini benar-benar salah satu penelitian lamanya. Ya? Senior Armstrong tidak mendapatkan hasil dalam penelitian tersebut, tetapi Dr. Carlson menemukannya. Ini hanya berarti bahwa bakat dan pengetahuan Dr. Carlson di bidang medis harus ditakuti. Apa yang dimengerti oleh orang luar sepertimu? Kau tidak bisa begitu saja mengatakan hal-hal seperti ini untuk merusak reputasi pria. Wajah Johnson sehijau rumput. Dia dengan dingin berkata kepada Harvey. Harvey, berhentilah berbicara omong kosong. Tidak seorang pun di sini yang akan mempercayaimu. Kau berbicara tentang Senior Armstrong seperti kau mengenalnya secara pribadi. Aku akui, tanpa rekomendasi dari Senior Armstrong, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Tapi ada apa dengan itu? Ini hanyalah pengasuhan para senior yang diberikan kepada junior di bidang medis. Bagimu untuk memfitnahku dengan ini hanyalah omong kosong belaka. Bab 392. Harvey York memaksakan senyuman dan berkata, Senior Asko Armstrong adalah dewa di antara manusia. Jika dia telah membatalkan penelitian yang menurutnya tidak layak, mengapa dia memberimu petunjuk tentang hal itu? Apa kau menyiratkan bahwa Senior Armstrong mencoba menjebakmu? Kau! Johnson Carlson menunjuk Harvey, wajahnya membeku. Aku akan menelpon Senior Armstrong sekarang untuk membuktikan bahwa kau hanya menyemburkan hujatan. Apa? Menghubungi Senior Armstrong? Direktur Carlson punya nomor telepon Senior Armstrong. Aku pernah dengar bahwa tidak ada yang bisa menghubungi Senior Armstrong di negara ini. Bagaimana mungkin Direktur Carlson punya cara untuk melakukannya? Bahkan Gregory Clark pun kaget, dia tidak menyangka bahwa muridnya akan memiliki koneksi dengan Senior Armstrong. Dan proyek penelitian itu sebenarnya adalah ide Senior Armstrong. Terima kasih para dewa. Benar-benar berkah menjadi seorang guru. Tanpa berpikir dua kali, Gregory berdehem dan berkata, Johnson, apa kau akan mengatakan omong kosong dengan orang luar seperti itu? Rumor mengatakan bahwa Senior Armstrong sedang memulihkan diri di luar negeri, seharusnya di sana masih pagi. Tidak baik untuk mengganggu istirahatnya. Benar. Aku dengar bahwa tubuh Senior Armstrong dalam beberapa tahun terakhir telah memburuk. Lebih baik tidak mengganggunya. Direktur Carlson, jangan gegabah. Tidak akan baik bagimu jika kau mengganggu tidurnya. Suara orang-orang bergema serempak. Senior Armstrong berusia lebih dari 80 tahun dan tinggal di luar negeri. Memang tidak pantas menghubunginya pada saat ini. Mengenai omong kosong Harvey, apa lebih baik memperlakukannya seperti itu? Dia bukan dari bidang medis, bagaimana mungkin dia bisa mengenal Senior Armstrong? Johnson melambaikan tangannya dengan ekspresi sedingin es lalu memelototi Harvey. Jika aku tidak menelpon hari ini, seseorang akan berpikir bahwa aku sebenarnya melanggar integritas akademis. Jangan ada di antara kalian yang mencoba menghentikanku sekarang. Johnson mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, lalu segera menunjukkan layar ponselnya kepada kerumunan. Nama Asko Armstrong tiba-tiba muncul di layar ponsel. Semua orang gemetar setelah melihat ini. Cukup banyak orang yang menangis karena kegembiraan. Oh, Senior Armstrong. Para ahli dan cendekiawan yang mungkin memuja karakter ini tak terhitung banyaknya. Mendengar suaranya pada saat itu adalah berkat seumur hidup. Lutut orang-orang yang melihat ke arah Johnson seakan-akan ingin menyerah dan berlutut.
Johnson merasa disegarkan melihat orang-orang yang mengaguminya. Tetapi ketika panggilannya telah berbunyi belasan kali, tiba-tiba terputus dengan ujung panggilan tidak terjawab. Ini membuat Johnson membeku sesaat tetapi dia segera kembali ke akal sehatnya dan tersenyum. Semuanya sepertinya Senior Armstrong sedang istirahat sekarang. Jika demikian jangan ganggu dia untuk saat ini. Benar. Akan menjadi dosa untuk mengganggunya ketika dia sedang istirahat. Fakta bahwa Dr. Carlson menelpon di depan semua orang adalah bukti yang cukup bahwa kau memang melakukan sesuatu secara terbuka dan lugas. Betul sekali. Kami percaya padamu, Dr. Carlson. Tolong jangan merepotkan seniornya. Para ahli dan cendekiawan bersorak-sorai. Ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke Harvey penuh dengan amarah. Orang yang tiba-tiba muncul ini ingin mengganggu tidur Senior Armstrong, dewa bidang medis, untuk masalah sekecil ini. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Orang-orang senang bahwa telepon itu tidak membangunkan Senior Armstrong dalam tidurnya. Jika tidak, siapa yang tahu berapa lama mereka akan peduli dengan masalah khusus ini. Ala Graves juga menunjukkan sedikit ketegangan saat berkata, Harvey, kau tidak boleh berbicara tentang Senior Armstrong. Orang tua itu berstatus terlalu tinggi di bidang medis. Johnson melihat momen di mana Ala masih peduli pada Harvey dan menjadi marah. Harvey, apa kau tidak punya bukti lain? Jika kau tidak dapat menunjukkannya, enyahlah. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya. Kau baru saja menghubungi Senior Armstrong dan tidak berhasil, bukan? Aku akan menghubunginya untukmu sebagai gantinya. Di hadapan pandangan semua orang, Harvey sedang melakukan panggilan video di ponselnya. Bab 393 dan ke-394. Semua orang terlihat bingung saat melihat nama di ponsel Harvey York. Nama itu ditampilkan sebagai tua tapi tidak jujur di layar ponsel Harvey. Johnson Carlson tertawa setelah melihat nama itu. Kau pikir menelepon nomor dengan acak dapat membuktikan bahwa kau benar-benar menelpon Senior Oscar Armstrong? Tentu saja tidak. Lalu kenapa kau masih pamer? Harvey tersenyum. Aku tidak sepertimu menghubungi nomor secara acak dan mengatakan bahwa itu Senior Armstrong. Nomor yang aku hubungi ini benar nomor miliknya. Di tengah pidato Harvey, ponselnya telah terputus selama beberapa waktu. Sudah jelas, orang di sisi lain telepon itu telah menutup teleponnya. Harvey tidak bisa berkata-kata. Apa-apaan? Dia menutup teleponku. Johnson membeku setelah melihat apa yang terjadi dan kemudian tertawa ketika dia kembali sadar. Bukankah kau mengatakan bahwa nomormu itu benar? Mengapa teleponmu ditutup tadi? Jangan bilang bahwa Senior Armstrong di sisi lain sedang dalam suasana hati yang buruk dan menutup telepon karena itu. Lihat waktu kita sekarang. Di sini jam 9 malam tapi sekarang jam 11 malam di Australia. Senior Armstrong seharusnya sedang istirahat sekarang. Jangan bilang nomormu palsu. Meskipun itu nyata, tidak mungkin dia mengangkatnya. Harvey, izinkan aku memberimu pelajaran sekarang. Karena kau bukan dari bidang medis dan tidak memiliki pengetahuan tentang itu, berhentilah mengoceh dari mulutmu seperti yang kau lakukan sekarang. Tentang hari ini, karena guruku ingin kau meminta maaf di koran, aku akan menggantinya dengan mengabaikan semuanya. Tapi mulai sekarang, seminar medisku ini tidak menerimamu. Mohon cepat bergegas dan enyahlah. Kau dengar itu, bocah? Seseorang menunjuk ke arah Harvey. Enyahlah. Dr. Carlson memiliki sikap untuk menganggap enteng segala sesuatunya. Jika itu aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf. Gregory Clark dengan dingin berkata. Alah, orang macam apa dia yang bahkan kau kenal? Sudah kubilang sebelumnya untuk datang bekerja di rumah sakit rakyat provinsi, tempat sekecil ini penuh dengan orang-orang yang busuk. Aku ingatkan padamu. Lebih baik kau putuskan hubunganmu dengan pria ini. Jika tidak, aku harus mengusirmu. Guru, harap tenang. Jangan marah, jangan marah. Ala Graves panik, dia dengan sigap bergegas menuju Gregory Clark. Temanku hanya seorang amatir, dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Tolong jangan marah, Guru dan Senior Carlson. Aku akan minta maaf atas namanya, aku bahkan akan mentraktirmu makan beberapa saat setelah. Ala hendak membungkuk pada Johnson sebagai tanda permintaan maaf. Harvey berjalan dan segera menghentikan Ella untuk melakukannya. Johnson Carlson, kau sangat tahu bahwa kau telah mencuri hasil penelitian Senior Armstrong. Harvey memiliki ekspresi sedingin es. Senior Armstrong ada di luar negeri, belum mati. Cepat atau lambat dia akan tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Johnson membentak lalu menatap Harvey. Harvey, jaga mulutmu. Aku bersikap sopan padamu. Aku menghentikanmu untuk tidak menerima lebih banyak tanggung jawab hanya karena juniorku Ala memperhatikanmu. Beraninya kau mengatakan hal seperti ini sekarang? Kau masih tidak menyadari jika kau melakukan kesalahan. Apa kau punya sopan santun? Aku siap untuk meninggalkan semuanya. Kau benar-benar ingin memperburuk keadaan? Kalau begitu, kau tidak hanya akan meminta maaf di koran. Ketika saatnya tiba, aku akan memintamu membayar karena mencemari reputasiku. Bisakah kau membayar untuk itu? Menilai dari betapa buruknya penampilanmu, aku meragukannya. Pada saat yang sama, semua orang menuding Harvey dan memarahinya. Anak ini belum berpendidikan. Dia akan membuang rasa malunya hanya untuk menjadi pusat perhatian. Di mana sikapnya? Bagaimana orang seperti ini bisa menghadiri acara eksklusif seperti ini? Sudah kubilang Direktur Carlson seharusnya tidak membiarkan dia pergi begitu saja, orang seperti ini harus diberi pelajaran besar.
Telepon Harvey York tiba-tiba berdering, permintaan panggilan video muncul di layar. Bab 394. Layar ponsel Harvey sekali lagi menunjukkan nama tua, tapi tidak jujur itu adalah nama yang dihubungi Harvey York. Harvey dengan santai menerima panggilan tersebut, panggilan video berhasil tersambung setelahnya. Seorang pria tua muncul di sisi lain layar. Dia terlihat cukup kurus, tetapi membawa aura seperti orang bijak dan memiliki pengetahuan yang luas. Dia pasti baru bangun dari tidurnya, dia masih memakai piyama. Meski begitu, dia memberi kesan bahwa dirinya penuh energi. Tuhan, ini adalah ahli agung negara Hari, dewa bidang medis, Oscar Armstrong. Senior Oscar Armstrong. Semua orang terdengar terengah-engah setelah melihat layar ponsel Harvey, semuanya bingung. Ini, benar-benar Senior Oscar Armstrong. Aku ingat dia memiliki tahi lalat di dahinya, dia pasti yang sebenarnya. Seseorang di antara kerumunan itu bergumam pada dirinya sendiri, tetapi pada saat itu suaranya sekeras suara guntur yang tiba-tiba. Kerumunan orang-orang itu panik. Bagaimana orang yang datang entah dari mana ini bisa menghubungi Senior Armstrong? Apa mata mereka menipu mereka? Beberapa orang menampar wajah mereka sendiri untuk melihat apakah mereka sedang bermimpi. Rasa sakit yang mereka rasakan dari tamparan mereka sendiri telah meyakinkan mereka bahwa sebenarnya mereka tidak sedang bermimpi. Jansen Carlson membeku. Wajahnya tampak seperti dia sedang menggigit kotoran, benar-benar menjijikkan. Gregory Clark tidak menyadari ekspresi yang dibuat Jansen, dan tanpa sadar berjalan ke arah layar ponsel Harvey. Senior Armstrong, ini aku, Gregory. Apa kau ingat aku? Senior Armstrong di sisi lain dari panggilan video itu secara tidak sadar mengira-ngira Gregory dan berpikir panjang. Aku tahu kau. Aku ingat sekitar 20 tahun yang lalu ketika aku memberikan pelajaran di Universitas Kedokteran Negara Hari, kau datang ke beberapa pelajaranku dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku. Kau pernah berada di kehidupan yang unggul sebelumnya, sepertinya kau juga menjadi lebih bijaksana. Senior Armstrong tampak seperti sedang bertemu dengan teman lama. Gregory dengan hormat berkata, Tidak, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kau benar-benar senior di bidang medis? Para ahli dan cendekiawan meragukan Gregory ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Pada saat ini, lidah mereka seperti diikat erat, tidak mampu berkata apa-apa. Kelihatannya lelaki tua dalam panggilan video itu memang Oscar Armstrong, dilihat dari perilaku Gregory. Jika orang tua itu bukan seperti yang dipikirkan Gregory, dia akan langsung tahu. Adapun alasan Gregory mengungkit masa lalu, itu hanyalah ujian untuk melihat apakah pria di sisi lain telepon tersebut benar-benar nyata, bukan? Mereka tidak ragu pada saat itu bahwa lelaki tua dalam panggilan video itu memang benar-benar nyata. Gregory sepertinya akan mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Senior Armstrong memotongnya dan bertanya dengan wajah bingung. Bukankah ini nomor telepon Harvey? Mengapa kau yang mengangkat telepon? Mungkin mataku menjadi redup dan salah membaca nomor. Senior Armstrong sedang bersiap untuk menutup telepon ketika dia sedang berbicara. Pada saat itu juga Harvey mengarahkan kamera ke dirinya sendiri dan tersenyum. Hai pria tua, bukankah sudah sekitar 5 tahun? Semakin lama kau hidup kau terlihat lebih muda. Semua orang terkejut setelah mendengar nada Harvey berbicara dengan Senior Armstrong. Apa yang dia panggil ke Senior Armstrong? Pria tua? Orang-orang siap menyerang Harvey York karena tidak menghormati Senior Armstrong. Tetapi pada saat itu, Senior Armstrong tersenyum. Oh, Harvey, sudah 5 tahun sejak kau menelponku. Apa kau benar-benar punya banyak pendapat tentangku? Aku hanya memintamu untuk menjadi cucu iparku sebelumnya. Tidak apa-apa jika kau menolakku, tapi kau tidak berhubungan denganku selama ini. Itu sedikit berlebihan. Harvey tidak bisa berkata-kata. Pak tua, cucumu baru berumur 10 tahun. Bahkan jika kau tidak perlu menyelamatkan citramu, aku masih memiliki martabat yang harus dilindungi, kau tahu. Hali kecil itu sekarang berusia 15 tahun, dia bisa menikahi seseorang setelah beberapa tahun. Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mempertimbangkannya? Pak tua, jika kau terus membicarakan hal ini, aku akan menutup telepon. Wajah Harvey menjadi gelap seperti malam hari. Semua orang melihat, bagaimana jika mereka semua berpikir bahwa aku semacam orang cabul. Pada kenyataannya, semua orang memandang Harvey seperti mereka melihat hantu. Cucu ipar. Senior Armstrong mengaguminya. Pria yang berdiri di sini. Apa dia cocok? Apa yang terjadi? Bab 395 dan ke-396. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan rahang mereka ternganga, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pikiran Jansen Carlson meledak dan perlahan membuatnya mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Harvey York ini tidak hanya mengenal Senior Oscar Armstrong, tetapi dia berbicara dengannya seperti teman lama meskipun ada perbedaan usia mereka. Sebelum orang-orang kembali sadar, Senior Armstrong tertawa. Baiklah, Harvey. Kunjungi aku kapan saja, kau tahu kau selalu diterima di sini. Mari kita membicarakan bisnis, apa ada alasan bagimu untuk menelponku selarut ini? Dengan jelas Senior Armstrong juga memiliki pikiran yang cemerlang. Pasti ada sesuatu yang mendesak bagi Harvey karena menelponnya tiba-tiba. Mereka hanya mengenang sebelumnya, sekarang masuk ke topik utama. Harvey tidak membuang waktu dan membuka dokumen di tangannya, lalu mengarahkannya ke kamera. Setelah beberapa menit, Senior Armstrong menjadi bingung. Harvey, mengapa kau memiliki dokumen proyek penelitian itu?
Kau pernah membicarakan hal ini denganku sebelumnya, bukan? Kata Harvey. Benar. Tetapi setelah pengambilan kesimpulanku, aku telah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada kelayakan untuk proyek penelitian ini. Jika kita mempraktekannya dalam situasi kehidupan nyata, akan ada kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan pasien yang sakit parah sekarat, bahkan sampai mati. Itu sebabnya aku menyegel dokumen itu 5 tahun lalu. Tapi Harvey, di mana kau menggali dokumen seperti ini? Jika aku tidak salah ingat, aku menyegel dokumen di fasilitas penelitian yang berlokasi di Bakut, tetapi aku sudah tidak berada di sana selama lebih dari 5 tahun. Senior Armstrong bingung. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dokumen proyek yang dia tinggalkan akan berakhir di tangan Harvey. Pak Tua, siapa yang memberimu fasilitas penelitian? Siapa yang bertanggung jawab akan tempat itu sekarang? Biar kupikirkan, aku rasa seorang pria dari Bakut yang berasal dari keluarga medis dengan nama keluarga Carlson dia menyumbangkan fasilitas itu padaku. Tetapi ketika aku meninggalkan Bakut, aku telah mengembalikan fasilitas itu. Baiklah, jangan bicarakan ini. Harvey, tidak peduli dari mana kau mendapatkan dokumen itu, ingatlah untuk segera menghancurkannya. Itu adalah penelitian yang gagal. Penelitian itu akan disalahpahami oleh semua orang, itu tidak boleh ditampilkan di depan umum. Senior Armstrong berkata dengan wajah yang sangat tegas. Tidak akan ada lelucon di bidang medis. Jangan khawatir, aku akan menyuruh orang menghancurkannya segera. Harvey tersenyum ringan. Satu pertanyaan lagi, baru-baru ini aku bertemu dengan seorang teman bernama Jansen Carlson. Dia mengatakan bahwa dia telah cukup lama berada di bawah bimbinganmu. Jansen Carlson? Senior Armstrong terlihat bingung. Aku tidak kenal dia. Harvey, sudah banyak kejadian di mana orang menggunakan namaku untuk maksud buruk. Hati-hati, jangan tertipu. Telepon saja aku jika terjadi sesuatu. Aku akan mengingatnya. Kau beristirahatlah, aku akan mengakhiri telepon ini sekarang. Telepon segera ditutup. Harvey berbalik. Orang-orang gemetaran di sepatu bot mereka. Mereka memandang Harvey seperti dia semacam monster. Graves memandang Harvey dengan penuh kekaguman dan terpesona. Pria macam apa dia? Dia membuat pembicaraan dengan Senior Armstrong terlihat seperti bukan masalah yang besar. Bahkan tokoh besar di antara pria di bidang medis, Gregory Clark, harus menghormati Senior Armstrong. Kualifikasi apa yang dia miliki? Orang ini memang tidak dikenal seperti laut, memiliki kedalaman yang tidak terduga. Harvey menatap Jansen dengan mata sedingin es. Kau dengar Senior Armstrong, dokumen-dokumen itu harus segera dihancurkan. Itu tidak boleh diperlihatkan kepada publik dan disalahpahami oleh semua orang. Adapun kau dan barang curianmu dari dokumen penelitian Senior Armstrong, pergilah meminta maaf di koran sendirian. Jika tidak, bahkan aku tidak akan bisa mengetahui konsekuensi yang akan kau tanggung. Aku? Wajah Jansen menjadi pucat seperti hantu, kedua tangannya gemetaran tanpa henti. Dia memang menggunakan otoritasnya sebagai penanggung jawab fasilitas penelitian Senior Armstrong untuk mencuri dokumen penelitian. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan dokumen-dokumen itu tanpa diketahui siapapun. Dia bahkan mendengar bahwa Senior Armstrong tidak berhubungan lagi dengan dunia. Itulah mengapa dia mengeluarkan dokumen penelitian dan menerbitkannya. Dia tidak menyangka akan diekspos oleh Harvey secara langsung. Di depan pernyataan Senior Armstrong, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Para ahli dan cendekiawan yang hadir menatap Jansen dengan tatapan dingin. Ini penipuan akademis. Tidak tahu malu. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.